mulai sekarang ya, gak usah ikut campur urusan aku sama Daddy. Aku bisa urus Daddy sendiri kok. Mending ibu urusin Putri sama pangeran yang udah nyebabin semua ini. Ibu jangan sedih ya. Kan ibu sendiri yang bilang kalau Mel itu lagi emosi. Dan apa yang Mel bilang itu gak perlu dimasukin ke hati. Tapi memang ibu salah, Bu. Ibu merasa ibu tuh sangat egois. Seharusnya ibu tuh gak biarin Pipi terlibat terlalu banyak sama masalah keluarga kita. Ibu tuh sampai lupa kalau Pipi tuh punya Mel yang harusnya juga Pipi perhatikan, sayang. Ibu gak salah kok, Bu. Aku yang salah karena aku biarin ibu sama bapak terlibat sangat jauh ke dalam masalah aku sama pangeran. Kalau aja dari awal aku gak nekat untuk lanjutin hubungan aku sama dia, mungkin semua ini juga gak akan terjadi. Kamu tuh gak salah, sayang. Emang udah kewajiban ibu sama bapak membantu anaknya yang dalam kesulitan. Ibu aja yang harusnya tahu batasin Pipi supaya Pipi itu gak terlalu dalam untuk fokus ngurusin kamu sama pangeran, sayang. Bapak pasti sedih deh kalau bisa lihat ibu kayak gini. Jangan nangis lagi ya. Kita berdoa aja semoga bapak cepat sembuh. Jadi kita semua gak perlu khawatir lagi. Iya. Thank God. Dokter ngizinin aku, Dad. Jadi aku bisa temenin Daddy deh. Aku selalu mau di deket Daddy. Jadi jangan lama-lama ya tidurnya. I need you, Dad. Aku selalu butuh Daddy. Daddy selalu bilang ke aku harus jadi anak yang kuat dan berani. Daddy gak suka kan lihat aku nangis. Tapi benar-benar susah banget, Dad. Aku benar-benar sedih. Saya bakal terus nemenin kamu di sini, Mel. Saya nggak bakal ninggalin kamu meski cuma sebentar. Saya pengen kamu tahu betapa berharganya kamu buat saya. Saya bakal dampingi kamu melewati semua ini, Mel.
about this, Dad. Tapi aku kesel banget ke Putri dan Pangeran. Karena mereka berdua Didi jadi koma kayak gini. Semua gak akan terjadi kalau Didi ngebiarin Putri sama Pangeran selesaiin masalah mereka sendiri. Atau kalau perlu, gak seharusnya dulu Putri dan ibunya jadi keluarga kita. Mereka selalu jadi sumber masalah bagi keluarga kita, Dad. Sakit ya? Oke, siap mas. Mas, ya elah kok bengong mas? Ini mau pergi sekarang atau gimana nih mas? Tiba-tiba saya kepikiran. Saya pengen nemuin Bu Soraya. Tapi gimana caranya? Ya udah mas, kalau gitu Mas Vito cobain aja datengin lagi ke rumahnya Bu Soraya. Nanti besok saya anterin. Kita lihat aja. Kalau dia mau nemuin saya, berarti masih ada kemungkinan kalau Bu Soraya nggak terlibat dalam kematian Mama. Tapi kalau dia nolak, atau dia kelihatan takut menemui saya, berarti itu semakin patut dicurigai. Bener banget tuh mas. Ya, kita samperin aja Bu Soraya sekalian untuk ngetes Ibu Soraya. Tapi saya masih belum yakin kalau Bu Soraya terlibat dalam kasus Mama. Prince, Oma mana? Di dalam. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit, Pak Regar? Tadi dokter Junior udah datang kemari untuk memeriksa Oma Soraya. Ya, oke. Kalau gitu biar saya ngomong sama Oma ya, Pak Regar. Oke. Oma. Ayo, Oma. Pangeran, kenapa semua orang menyudutkan Oma? Oma takut, Pangeran. Oma nggak bersalah, Oma nggak lakukan apa-apa. Oma nggak tahu apa-apa. Padahal saya pingin nanyain ini semua ke Oma. Tapi kondisi Oma lagi kayak gini. Ya udah, Oma tenang aja ya. Kita bicarain soal itu nanti. Gak usah dipikirin sekarang. Bicara soal apa? Kamu juga nyudutin Oma. Kamu nuduh Oma. Enggak, Oma. Kamu jangan ikut-ikutan nuduh Oma. Iya, Oma tenang dulu ya. Saya nggak akan nyudutin Oma kok, saya nggak akan nuduh siapapun. Kalau emang Oma bilang Oma nggak bersalah, saya percaya sama Oma. Saya akan belain Oma ya. Oma nggak tahu apa-apa, Pangeran. Semua yang dituduhkan ke Oma itu nggak benar. Sepertinya saya nggak mungkin bicarain ini sama Oma. Oma pasti akan makin tertekan. Tapi saya pingin tahu kebenarannya. Apa benar Oma adalah orang yang udah terlibat dalam kematiannya Tante Lisa?